banyak riset yang mengatakan pandemi itu merusak jiwa orang-orang di dunia ini gitu loh. Pandemi aja gitu loh. Ditambah dengan pandemi tambah skripsi gitu kan. Makin stres itu. Hai, kita bicara lagi nih dengan gue si kakak. Dan gue si Ade. Kita kayaknya lagi pusing dengan sosial media ya. Tadi Sosial jadi media curhat, lagi, guys. sosial media lagi. Toksik banget buat lu ya. Ya nggak toxic sih, kayaknya nih orang-orang tuh ada challenge itu tuh wisuda LDR 2020. I see, yang dibikin sama Narasi TV, Najwa Shihab. Kenapa? Itu kan mereka niatnya kan baik tuh, mau nyemangatin orang yang kayak angkatan gue sekarang nih, yang ada yang wisudanya online, ada yang wisudanya masih gantung, bingung mau online atau enggak. Tapi mereka tuh intinya nggak ada wisuda beneran, itu nggak ada gitu kan. Tapi anehnya mereka tuh ngasih gambar foto mereka wisuda pakai toga lagi. Maksudnya challenge-nya, itu yang Najwa ngajakin teman-temannya gitu kan, pakai toga artis gitu. Juga pada pakai toga. Tadinya maunya nyemangatin gitu ya. Niatnya baik sih, mau nyemangatin. Cuman kan bukan gue doang yang ngerasa kayak gini. Itu banyak di netizen juga ngerasa kayak gitu. Ngerasa apa? Ya ngerasa iri gitu loh, kayak lo ngapain sih mamerin lo pakai toga, gue aja wisuda online atau nggak pakai toga kemungkinan besar. Sih kayak dia ngomongin kayak captionnya memori dia pas wisuda ya. Iya, sementara lu semua kagak punya memori nanti ya buat anak cucu. Kalau kampus gue sih masih gantung sih antara mau online atau enggak, tapi kan ada beberapa kampus yang udah laksanain wisuda online. Iya bener sih. Gue juga pas ngeliat challenge itu, gue mikirnya maksudnya apa ya, kayak gitu loh. Kayak gue mikirnya kayak, ini apaan sih, gue kagak ngerti. Beneran gue kagak ngerti. Maksud gue kayak, lo mau ngasih semangat tapi lo pakai baju toga wisuda gitu. Beda cerita kalau lo misalnya cuma artis-artis ngomong sama adik-adik semangat ya, itu bukan ini. Komentar-komentar kayak gitu mungkin nggak apa-apa, kayak pidato gitu ya gitu. Tapi ini malah ngasih kayak, gue punya momen wisuda kayak gini nih, tenang aja adik gitu. Apa fungsinya? Ya nggak sih? Ya kayak apa sih? Tapi ini nggak semua artis setuju sih. Ada salah satu artis, si Ernest Prakasa juga nggak setuju dia. Dia bahkan nge-tweet gini nih, menghibur yang nggak bisa wisuda dengan cara pamer foto wisuda. Sebentar, kok gue nggak paham konsepnya. Dia gitu nge-tweetnya. I see, emang iya sih. Dan itu juga ada salah satu respon dari tweet Ernest kayak gini. Ada salah satu orang buat story WA kayak gini. Ini tuh kayak ngehibur orang miskin dengan menunjukkan kemewahan yang kita punya. Iya sih, bener sih. Dan gue juga sempat ngecekin, karena kita ini ya pengamat sosial media asoy. Maksudnya kerjaan kita kan ngaruh ke sana juga kan gitu. Pas gue baca caption terus gue baca komen-komennya emang banyak yang tone-nya jadi negatif kayak gitu loh, yang kayak minta di down karena yang dipublish tuh artis keren gitu kan. Terus mereka tuh semua tentang cerita pas wisuda. Terus ada juga yang marah-marah gitu aja. Jadi kebanyakan tuh kampus ya ternama di Indonesia kan yang diposting gitu. Jadi ada juga yang ngomong kayak, ya kalau semuanya tak kampus kayak gini ya kampus gue apa kabar? Pada tahu nggak tuh kampus gue di mana ya? Nggak mungkin gue ini ikutan challenge ini kayak gitu. Dan ini diikutinya sama orang keren kayak Sandiaga Uno, Erick Thohir yang kuliahnya entah di mana, ngerti kan, yang kayak entah di mana itu maksudnya nggak terjangkau sama kita. Jadi ada juga yang mikir kayak dia keren ya kayak gitu. Ada, dan tapi angkatan 2020-nya gue baca sih pada ngamuk dan pada yang kayak bisa nggak ini nggak dilanjutin gitu. Sampai gue ada yang baca kayak ada yang gara-gara masa pandemi mungkin dia nggak bisa melakukan penelitian segala macam, jadi ditunda. Pas ngeliat challenge ini akhirnya diaktifin akun sosial media, itu kan jadi bahaya juga ya. Dan itu emang bukti nyata kok, ada beberapa teman gue yang kesulitan ngambil data juga buat skripsi gara-gara pandemi ini. Iya, banyak banget karena emang kondisinya begini kan, ada misalnya harus kemana ke perusahaan, tapi perusahaannya lagi di lockdown juga, waktu itu PSBB lah istilahnya kan gitu. Terus juga ketika butuh kesana kemari tapi nggak bisa kemana-mana dulu nih gitu kan, gara-gara bisa kayak gini. Butuh buat wawancara, buat data lah, nggak bisa. Jadi nggak cuma kayak padahal gue udah ngarep banget wisuda nih tahun ini gitu, tapi gitu. Terus
ada juga kan satu kampus yang pertama yang gue bilang tadi gitu kan, di kampus gue itu tuh gitu tuh kalau di wisuda tuh udah pasti emang pakai paduan suara rame-rame gitu. Jadi dan kayak angkatan baru masuk nanti dinyanyiin juga sama pas di wisuda dinyanyiin sama angkatan baru masuk lagi kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kayak imbal balik lah gitu jatuhnya kayak gitu. Nah tapi dia nggak dinyanyiin sama paduan suara di tahun ini. Itu kesedihannya, ada yang kayak gue mau masuk kampus ini gara-gara gue mau dipadusin kan, maksudnya momen-momennya banyak kan yang diharapkan gitu. Dan pas tahun sekarang tuh emang nggak bisa diapa-apain gitu. Ujung-ujungnya emang ada yang memilih wisuda online, ada yang kayak lu bilang tadi masih bimbang nih ada wisuda apa enggak kayak gitu. Tapi ya udahlah, kalau gue sih yang penting gue dapat gelar sarjana aja nanti. Gue sih jujur ya, gue sih mau online, kalau pendapat gue sih ya, gue mau online atau kagak ya bodo amat. Gue sih yang penting ada ijazah aja gue. Iya sih benar. Kalau gue sih gimana ya? Kalau gue lebih agak sedih masih sudah. Jadi gue itu bokap nyokap gue kan udah tua, ya kan. Jadi dia nggak bisa datang kayak gitu. Nah kata nyokap gue digantiin sama tante gue gimana gitu, sama sepupu gue yang datang. Gue nggak mau. Gue kan juga di Padang kan. Maksud gue ngapain ngabisin duit? Gue maunya keluarga inti. Tapi kalau nggak kakak gue juga yang satu perawat yang lo tahu kan, yang itu 24 jam gitulah bisa ninggalin. Satu lagi waktu itu juga lagi lagi hamil kalau nggak salah. Jadi nggak ada yang bisa. Gue mikirnya kayak ya udah nggak usah gitu. Jadi bagi gue tuh bukan apa-apa, mau wisuda tuh nggak ada ininya di gue gitu. Maksud gue karena bagi gue tuh ngumpul sama keluarga. Karena kalau gue bilang ngumpul sama temen pun ya teman-teman gue pada sama keluarganya kan. Jadi gue pas wisuda tuh gue sedih. Gue gak suka sama wisuda. Serius gue gak suka sama wisuda. Gak bangga gue sama wisuda. Gue cuma yang kayak ya udah gue wisuda gue udah bisa kerja nyari duit gitu doang. Maksudnya gue gak usah mikirin lagi walaupun gue dapet kerja sebelum wisuda kan kayak gitu. Iya, gue yang penting sidang gue lulus aja nanti itu gue udah seneng banget. Iya, maksudnya ini bagi siapa tahu yang dengerin kita lagi momen wisuda teman-teman lu juga kan, jangan sedih. Serius, gue jujur gue gak suka sama wisuda. Jadi pas ngeliat challenge itu, gue juga ngeliat kayak apaan sih? Kalau pikiran gue, lu kayak pamer ya gitu. Dan kebanyakan juga diisi sama orang ternama yang tadi kan, yang kampusnya kampus ternama. Kata gue kayak apaan sih lo kayak jadi pamer sih? Kayak gitu loh. Gak ada empatinya menurut gue buat orang-orang ini gitu loh. Belum lagi satu kampus gue juga ngelakuin hal yang sama kan, yang tiba-tiba repost salah satu postingan artis, itu bikin gue sedih juga. Maksud gue kayak harusnya kan ngelihat dulu nih gimana gitu kan imbal baliknya. Padahal kemarin lagi heboh dari Ernest ngomong kayak gitu, harusnya itu bisa jadi pertimbangan kayak gitu. Tiba-tiba di post ya udah komen-komennya banyak yang bilang ini nggak ada empati segala macam. Walaupun gue tahu juga sebenarnya mungkin bisa jadi si kampus ini juga lagi nyari cara gimana wisuda online yang baik lah gitu untuk semua orang kayak gitu loh. Mungkin sama-sama galau lah panitianya gitu sama mahasiswanya gitu. Tapi menurut gue emang yang diutamakan di sini bukan ini kreativitas, diutamakan di sini tuh sebenarnya mahasiswanya dulu nih, bikin nyaman dulu nih gitu kan. Karena lu sama corona aja tuh udah stres ya kan. Lu sama corona udah stres, ditambah lagi sama revisi skripsi. Aduh parah banget itu revisi. Iya, terus udah selesai skripsi, lo ya udah menang lo itu golnya di wisuda gitu loh, merayakannya di wisuda. Kagak ada wisuda cuy kayak gitu loh. Nah ini juga jadi kreativitas beberapa kampus kali ini ngelakuin wisuda online lah apalah namanya gitu. Mudah-mudahan ketemu sama panitianya menyelenggarakan yang baik itu gimana gitu sama-sama. Dan sama-sama mikirin dulu, empati dulu nih sama mahasiswanya. Jangan sampai mahasiswanya minta postingan yang dong kayak gitu. Ada juga yang bilang kayak gini nih, gue baca. Ada ini ibarat gagal nikah malah diliatin foto-foto orang yang pesta. Kayak gitu. Maksudnya kayak bisa jadi kayak gitu kan. Malah bikin down kayak gini gitu kan, antara lucu dan sedih ya. Ini yang gue bilang tadi. Ini makin stres, iri, intinya kayak gitu. Dan now kampus kita tercinta reposting ini gitu. Apa yang terjadi dengan kami gitu? Beberapa teman saya malah tutup media sosial mereka, deaktif Instagram mereka, nggak bisa dihubungin. Nah kan jadinya udah ini kan Jak, toxic banget berarti itu ya. Lo pernah baca nggak sih Jak, kayak pandemi ini aja udah bikin beberapa sih
banyak riset yang mengatakan pandemi itu merusak jiwa orang-orang di dunia ini gitu loh. Pandemi aja gitu loh. Ditambah dengan pandemi tambah skripsi gitu kan. Makin stres itu. Ya kayak lu aja. Tapi untungnya gue masih tahu diri lah, maksudnya gue masih ngerjain juga, nggak kebawa stres banget lah gue. Iya, dan maksudnya gimana ya, gue nggak bisa ngetahuin karena gue tahu banget beratnya skripsi gimana kayak gitu loh. Dan menurut gue sih itu lebih berat daripada orang-orang ngambil master degree karena ngambil S2 kayak gitu loh tesisnya gitu, karena skripsi itu babak penentuan menurut gue kayak gitu. Beda sih kalau nanti lo jadi dokter mungkin lebih berat lagi kan. Cuma maksud gue skripsi itu emang seberat itu kayak gitu perjuangannya, dan wajar pada stres semuanya. Ini wajar banget sih pada stres gitu loh. Terus ketika ngelewatin stres kayak gitu pengen ada kayak pesta kemenangannya di wisuda, nggak ada. Gue ngerti gitu loh, gue ngerti banget, ini menyedihkan. Tapi maksud gue kenapa ya, gue ngerasa tuh wisuda tuh cuma kayak gue satu angkatan terus ngikutin upacaranya, ya kan? Terus nyanyiin, paling ada satu artis dua artis gitu. Kalau di kampus gue kan pasti ada selalu artisnya gitu, ada nyanyi atau apalah. Dengerin nyanyi bareng-bareng, nyanyi sama adik-adik. Aduh, itu sih mungkin momen yang agak dikenangnya ya. Walaupun kita nggak pernah tahu mukanya adik-adik itu gimana gitu. Cuma putih-putih gitu sama bajunya. Itu sih, palingan nanti nggak bisa foto-foto doang, nggak bisa diupload ke Instagram. Zaman dulu sih karena masih mainnya Facebook ya, jadi nggak yang terlalu gimana. Kalau sekarang kan sosial media ada di mana-mana ya. Tapi maksud gue, yang nggak wisuda itu nggak cuma kita di Indo kayak gitu. Bahkan wisuda online itu dilakukan oleh Oprah juga, Barack Obama dan Michelle juga pernah jadi bintang tamunya kemarin kan. Gue ngikutin tuh kan. Jadi maksud gue tuh, ayolah sedunia kita emang lagi kayak gini gitu loh. Dan maksud gue nggak apa-apa nggak wisuda, gue aja nggak suka sama wisuda, tenang aja aku jangan sedih. Iya, itu kayak karena masalah personal lo ya, bukan karena pandemi ya. Iya bener, karena personal aja gue nggak suka sama wisuda. Gue sampai berpikir kayak gue kalau S2 kan gue mau S2 nih, gue kayak nggak usah wisuda, nggak apa-apa deh. Nah kalau di luar juga nggak ngaruh kali ya wisuda itu. Kalau S2 yang penting cuma foto setelah habis sidang doang, itu yang penting kayaknya. Iya serius, gue pas sidang ada temen yang bawain gue bunga, dia happy banget gitu. Gak mau flashback gitu ya? Iya benar. Maksud gue kayak, ada bunga gitu. Sekarang gak ada lagi yang bawain gue bunga. Ntar gue kasih lu bunga bangke deh. Emang kampret emang, ya Allah. Kesel gue lagi ngehibur dia ya guys. Terusnya begitu ya guys. Emang gini ya, ada durhaka. Gimana dong? Gue salah apa? Lo daripada makin kesel mendingan ditutup dulu deh. Oke, kita akhirnya selalu makin kesel ya. Iya, ujungnya antara gue yang bikin lu kesel atau kebalikannya. Ya udah deh. Ya udah guys, semoga yang lagi skripsi, kan masih ada yang lagi skripsi nih, nggak boleh patah arang guys, lanjutkan perjuangan. Tetap semangat. Yang wisuda di tahun ini dalam waktu dekat ini, tenang aja guys, wisuda tuh nggak ada apa-apanya. Yang penting tuh IPK lo bisa diterima kerjaan atau lo bisa bikin usaha sendiri, tuh lebih the best. Dan yang paling penting sidang lo lulus aja. Intinya lulus aja. Dan kalau lo nggak lulus tahun ini, tenang guys, masih ada tahun depan. Insya Allah masih ada tahun depan. Senang banget lu ngomong kayak gitu. Iya, maksud gue banyak banget kelihat ya, salah satu temen gue yang jadi politisi muda terkenal di Indonesia, yang kalian pasti tahu itu namanya siapa. Itu kuliahnya tuh 5 tahun guys. Kan maksudnya normalnya 4 tahun ya. Dia 5 tahun guys. Teman-teman gue yang keren itu kuliahnya 4,5 sampai 5 tahun. Jadi maksud gue tenang aja gitu loh. Tenang aja, lo bakal jadi orang keren. Gak cuma gara-gara lo gak lulus skripsi sekarang terus lo stres. Jangan, udah cukup COVID aja bikin kita stres. Gue stres, lu stres cuma gara-gara COVID. Sama skripsi jangan. Oke ya? Oke. Bye, sebelum gue aneh-aneh. Bye.